Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fadil Abdul Fatah, dengan NPM 221506109 dari kelas PSTC. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari MySQL dan fungsi-fungsi join yang ada di MySQL sebagai tugas akhir dari judul 4 praktikum sistem basis data. Oke, pertama-tama saya buka Laragon terlebih dahulu untuk mengaktifkan MySQL di sini. Ya, sudah, lalu langsung buka di sini. Pertama-tama saya akan jelaskan terlebih dahulu konsep dasar dari sistem basis data atau database. Di mana di sini saya menggunakan DBMS-nya itu MySQL. Di mana konsep SBD atau sistem basis data di MySQL itu dia berbasis dasarnya itu berbasis code atau create, read, update, dan delete. Di mana di sini kita bisa lihat untuk create atau untuk membuat data. Misalkan di sini ada seller, ada tabel seller, ada tabel customer, produk, dan transaksi. Di mana di sini dia insert into, yang mana di sini digunakan untuk memasukkan data ke tabel ini. Di mana di sini sudah termasuk di bagian create, seperti itu. Lalu di sini kita ada yang namanya ini, kita bisa melihat read atau kita bisa gini, select from, misalkan select. Di sini menyeleksi seluruh kolom dari tabel seller. Nah, ini disebut dengan fungsi read atau membaca data yang sudah dimasukkan. Terus selanjutnya itu ada fungsi ada update. Di mana di update ini dia merubah data yang sudah ada di dalam tabel atau data yang sudah dimasukkan ke dalam tabel itu di update. Yang mana kan sebelumnya untuk di tabel seller itu kan sebelumnya dimasukkan datanya itu aser.gmail.com. Misalkan yang asli itu kan sebenarnya aser online at datascript.co.id. Nah, itu kita bisa menggunakan update, lalu kita set nilai kolom yang ini, nilainya apa, yang datanya sudah terbaru atau yang ingin diupdate ketika kondisinya itu kita select ID-nya, ID seller apa yang ingin kita ubah. Nah, ini sudah masuk ke konsep update. Lalu di sini juga sudah ada konsep delete, di mana di sini delete dia akan menghapus data yang sudah ada di dalam tabel itu dihapus dari tabelnya. Di mana di sini delete from transaksi, jadi kita menghapuskan data di tabel transaksi ketika ID transaksi C001 atau transaksi satu. Sehingga di sini hapus seluruh kolom atau satu baris yang ID-nya T001 seperti itu. Nah, ini konsepnya delete. Sehingga di sini memenuhi konsep dari CRUD atau create, read, update, dan delete. Baik, itu saja untuk SQL dasarnya. Kita lanjutkan ke konsep function and join. Di sini merupakan SQL lanjutan. Oke, pertama-tama pertama di sini ada untuk read ya, seperti tadi. Ini isi datanya. Untuk tabel seller, itu ada 10 data yang sudah saya masukkan. Yang sebenarnya data yang secara eksplisit saya masukkan di sini ada tiga ini, sisanya untuk bantuan dari GPT ya. Jadi di sini ada gadget word dan travel gear sampai travel gear seperti itu. Lalu di sini ada tabel customer juga sama. Sini customernya ada saya dan ini sisanya generate gitu. Lalu di sini ada tabel produk. Di sini ada tabel produk. Di sini ada 11 produk ya. Lalu di sini ada tabel transaksi. Yang akan kita olah di sini sebenarnya cukup di empat tabel ini gitu. Oke, pertama-tama kita akan menjelaskan fungsi count di SQL. Di mana fungsi count ini merupakan fungsi agregat. Di mana di sini fungsi count ini dia akan membaca jumlah data yang sesuai. Di mana di sini kan data di sini kita yang dihitung adalah ID transaksi dari tabel
transaksi. Cuman di sini kita select dulu kolom ID seller, lalu kita tuliskan di sini ID transaksi, lalu diberi alias nama kolomnya itu jumlah transaksi. Jadi apabila kita jalankan, dia akan menampilkan ID sellernya diikuti dengan jumlah transaksinya. Lalu di sini kita group by, di sini ada grouping sesuai dengan ID sellernya. Jadi apabila dijalankan, dia akan menampilkan seperti ini. Di mana di sini setiap seller itu dia baru melakukan satu transaksi. Di mana seller 1, 2, 3 itu transaksinya baru satu, lalu seller 4 itu transaksinya sudah tiga, dan seller 7 transaksinya dua. Sisanya itu transaksi masih satu. Mungkin kita bisa cek lagi di sini. Di mana di sini untuk seller ya di sini ada seller 4, itu dia ada tiga transaksi di sini. Begitu juga dengan seller 7 ada dua. Jadi dia akan menghitung jumlah transaksinya menggunakan fungsi count ini. Lalu selanjutnya itu ada fungsi sum. Di mana sum ini dia akan menghitung jumlah dari transaksinya. Yang tadi kan dia menghitung berapa transaksi yang di, dilakukan eh, sellernya. Jadi di sini kan seller 4 kan tadi jumlah transaksinya ada 4 gitu. Nah, sum ini dia menghitung biaya transaksinya. Dan di sini bisa lihat dari tabel transaksi tadi juga. Juga di grup sebagai ID seller. Di sini kita beri alias total biaya. Jadi misalkan kita jalankan di sini sum, dia akan menghitung di sini. Di sini kan 6 juta di sini transaksinya. Lalu seller satu dia mendapatkan transaksi sebesar 20 juta, dan seterusnya. Dia akan menampilkan total seluruh transaksinya yang dijumlahkan gitu. Ini merupakan fungsi agregat juga. Nah, selanjutnya itu ada fungsi AVG atau average. Di mana fungsi average ini dia melakukan menghitung rata-rata dari suatu nilai. Di mana nilainya itu berupa numerik. Dengan di sini yang dinilai hitung adalah harga produk dari tabel produk. Di mana di sini misalkan tadi di tabel produk kan di sini kan totalnya semua nih. Dia akan menghitung rata-rata dari hmm, harga produk yang seluruhnya ini. Jadi berapa rata-rata dari seluruh seller, eh, seluruh produk yang dijual oleh seller. Seperti itu. Mungkin bisa kita jalankan. Karena di sini dia menghasilkan harganya tuh sekitar antara 22.594.545,454545. Ini hasilnya dari ini total rata-rata. Lalu selanjutnya itu ada di sini fungsi max. Yang mana fungsi max ini dia akan menghitung eh, nilai yang paling besar atau nilai tertinggi dari suatu tabel. Yang mana di sini tabelnya itu merupakan produk. Jadi misalkan kita jalankan di sini, dia akan menghitung sebenarnya produk apa yang di antara produk ini yang harganya paling tinggi. Mana di sini harganya paling tinggi itu ada Acer Nitro 5 yang harganya itu sekitar 20 juta. Nah, lalu selanjutnya itu ada fungsi min. Ini juga fungsinya itu dia sama seperti max, namun dia akan menghitung nilai yang terkecil dari suatu tabel. Tabelnya juga sama, di sini ada tabel produk. Jadi jika dijalankan, itu dia akan menampilkan produk apa yang harganya paling kecil, yang mana harganya itu 40.000. Sini produknya yaitu car engine oil. Lalu di sini ada fungsi tanggal dan waktu. Dan mana fungsi tanggal dan waktu ini dia akan melakukan manipulasi data sesuai dengan waktunya gitu. Dimana di sini kita akan menyeleksi seluruh kolom dari tabel transaksi, yang mana kondisinya itu ketika date atau waktu, di mana yang dihitung adalah waktu transaksi di tabel transaksi ini ya. Jadi yang dihitung di sini. Yang mana di sini ketika kondisinya itu eh, tahunnya 2024 bulan 5 tanggal 10. Jadi dia akan menyeleksi seluruh data atau seluruh kolom dari tabel transaksi yang waktu transaksinya itu dia ada di 10 Mei 2024. Jadi misalkan dijalankan di sini dia
satu aja. Yang mana di sini ada di transaksi ke-10. Dia membeli ini apa ini dua seharga 6 juta totalnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada year yang juga menghitung eh, karena tanggal dan year ini hanya untuk menyeleksi untuk tahunnya saja. Jadi dia akan menyeleksi seluruh kolom dari tabel transaksi yang dimana year ini dihitung dari waktu transaksi juga yang nilainya 2024. Jadi dia akan menyeleksinya. Jadi misalkan ini dijalankan, maka dia akan tampil tabel yang sesuai data. Kebetulan data yang ada di tabel transaksi saya itu da- datanya itu di tahun 2024 semua. Jadi akan tampil semua gitu. Nah, selanjutnya ini ada fungsi manipulasi string. Di mana di sini ada yang pertama adalah concatenation, concatenation, di mana dia akan menggabungkan data dari eh, dua kolom atau lebih, di mana di sini dia akan melakukan meminta tiga parameter di fungsi concat ini. Yang pertama adalah parameter pertama itu adalah teks awal dari yang ini. Lalu parameter kedua itu ada string pemisahnya, yang mana di sini pemisahnya merupakan string. Lalu di sini ada deskripsi produk. Nah, yang mana di sini akan diberi alias atau aliasnya yaitu deskripsi lengkap, yang mana di sini akan menyeleksi dari tabel produk. Jadi jika dijalankan itu akan menampilkan seperti ini. Yang nama di sini ada nama produknya diikuti dengan pemisahnya yaitu strip di sini. Lalu ada deskripsinya. Jadi juga dengan yang lain. Saya akan tampil di sini tabel deskripsi lengkap. Seperti itu. Lalu di sini ada tabel substring. Tabel substring ini dia akan menampilkan data. Yang dimana ada menampilkan data dari nama produk, tabel nama produk dari tabel produk. Maksud saya kolom produk dari tabel produk. Sehingga di sini dia akan yang mana di sini yang pertama satu ini merupakan indeks pertamanya dari nama produk. Lalu lima ini merupakan indeks terakhir atau itu dari 1 sampai 4 yang akan dia seleksi. Jadi 0 sampai 4 maksud saya. Jadi dia akan menyeleksi 5 huruf pertama di nama produk. Jadi di kolomnya juga diberi nama pendek. Jadi jika dijalankan dia akan menampilkan di sini 5 huruf. Viral, basic, spasia, yoga, kare. Seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada fungsi length. Ini fungsi length ini dia akan menghitung banyaknya huruf dari kolom nama produk. Yang mana di sini seleksi dari tabel produk juga. Yang di sini kita beri nama alias uh, kolomnya itu panjang nama atau nama panjang. Jadi misalkan dijalankan itu kita bisa lihat keluarannya itu atau returnnya itu berupa angka. Jadi di sini kalimat wireless headphone itu dia panjangnya itu ada 19. Jadi di sini jika dihitung itu totalnya ada 19. Ini juga ada 19, 4, 9 tambah 5. Nah, di sini dia 9 tambah ini. Untuk white space-nya juga sebagai kalimat. Jadi sini hasilnya jadi 12. Lalu di sini ada round. Ini round ini dia akan membulatkan nilai harga produk. Di mana di sini ada dua gitu. Jadi di sini dibulatkan semuanya. Lalu ada sale. Sale dan floor ini sama aja membulatkan. Namun di sini dia diberi kondisi. Di mana sale ini membulatkannya ke atas. Jadi ketika harganya 500.000 ke atas, itu dibulatkan ke atas. Jadi sale floor ini dia akan bulatkan ke bawah. Seperti itu. Jika dijalankan dia sama aja. Kebetulan eh, produk saya, produk dari tabel produk saya itu dia nilainya masih bulat semua. Baik, selanjutnya itu ada fungsi join. Jadi fungsi join ini dia digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel. Jadi misalkan data tabel A, yang mana sini kebanyakan saya memproses atau melakukan manipulasi join itu di tabel seller, produk, dan
transaksi kebanyakannya. Nah, lalu di MySQL itu dia sebenarnya cuma ada tiga join yang perlu diketahui. Yang pertama ada inner join, left join, dan right join. Nah, untuk full join ini nanti akan saya jelaskan. Oke, yang pertama itu ada inner join. Join itu dia akan menyeleksi eh, data tabel, yang mana di sini tabel pertama itu ada produk dan tabel kedua ada transaksi. Maksud saya di sini tabel pertama transaksi dan tabel keduanya produk. Jadi dia dilihat produk ID produknya sama dengan ID dari ini produk dari tabel produk ID produk dari tabel transaksi. Jadi diseleksi apakah nilai ini sama. Jika sama dia akan ditampilkan di ini. Dia jatuhnya itu kayak seperti irisan dari tabel produk dan tabel transaksi. Dengan di sini T ini sebagai alias juga. Di sini T ini transaksi, P ini produk. Begitu. Jadi misalkan dijalankan, dia akan menampilkan. Karena di sini dia menampilkan ID transaksi. Jadi di sini ID transaksi. Lalu di sini dia akan menampilkan juga biaya transaksi dan nama produknya. Jadi seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada left join. Left join ini dia akan menampilkan data yang sama menampilkan seluruh data yang ada di tabel kiri dan mencocokkannya di tabel kanan. Jika tidak ada tabel data di tabel kanan yang sama dengan tabel kiri, lalu dia akan return nilai nol. Kebetulan saya melakukan pemasukan data di tabelnya ini belum ada yang nol. Jadi misalkan kita cek di sini, cara jalankan. Dia akan menggabungkan data di tabel kiri yang mana di sini seller itu dia gabungkan di sini. Jadi di sini ada nama seller dan lain-lain. Lalu ada rect join. Rect join ini dia sama seperti rect join, bedanya dia akan return atau mengeluarkan tabel yang ada di tabel kanan, lalu dicocokkan dengan tabel kiri. Jika ada yang cocok, dia akan digabungkan. Jika tidak, dia akan return nol, nol gitu. Ketika dijalankan di sini hasilnya produk di sini seperti itu. Jadi di sini tabel kanannya itu yang di sini ya produk, tabel kirinya seller. Nah, selanjutnya itu ada full outer join. Sebenarnya di MySQL itu sebenarnya sudah nggak support fungsi full outer join. Sebenarnya fungsi full outer join ini dia kayak menggabungkan seluruh datanya aja gitu. Data di tabel kiri dan tabel kanan. Oh ya, untuk fungsi join ini sebenarnya kita tidak hanya menggabungkan dua tabel saja. Itu dia bisa menggabungkan beberapa tabel, baik 10 tabel, 15 tabel, 20 tabel, itu terserah. Namun untuk best practice-nya mungkin maksimal itu sebenarnya 5 tabel agar query-nya itu mumpuni gitu. Jadi jika dia menggabungkan 6 tabel ke atas itu dia query-nya akan jadi melambat gitu. Bisa dilihat di sini kan di sini ada 5 milisecond untuk query ini. Misalkan saya jalankan di sini kan 15 milisecond. Di mana sini full outer join itu dia di MySQL dia udah nggak support. Mungkin ada adisionalnya nanti saya jelaskan. Oke, selanjutnya itu ada cross join dan juga join tambahan. Yang mana cross join ini dia berupa data Cartesian gitu. Jadi dia misalkan di sini eh, ketika nama produk itu dia anggap aja nama produk ini misalkan Nvidia GeForce G1050 gitu misalkan. Nah, produk ini kan bisa dibeli oleh semua user gitu. Anggap aja seperti itu. Jadi misalkan dia akan melakukan setiap produk ini dia akan menampilkan seluruh user ini. Jadi misalkan produk satu kolom nama user itu seluruh user di sini produk satu sama nyampe user terakhir. Mungkin bisa dijalankan aja langsung. Nah, bisa lihat di sini. Dia akan menampilkan bentar. Oke, dia akan menampilkan seperti ini. Jadi Nvidia misalkan dijalankan lagi.
Nah, misalnya gini, Nvidia GeForce 3050 RTX ini, dia bisa dibeli oleh seluruh user gitu. Bisa dibeli oleh Jack Miller, Vivi Aris, Eva Green, Fadil, Ahmad. Begitu juga kan produk-produk lain gitu bisa dibeli oleh seluruh user. Anggap aja seperti itu untuk cross join. Nah, selanjutnya ini ada tambahan query. Nah, ini yang saya maksud untuk query tambahan di full outer join. Karena full outer join ini sebenarnya dia tidak support di MySQL. Sebenarnya di seluruh DBMS juga dia sedikit tidak direkomendasikan menggunakan ini. Karena ini akan menghasilkan query yang lambat gitu, kecepatan query-nya. Misalnya di sini untuk query cross join aja itu dia menghasilkan 9 milisecond. Which is ini sedikit mungkin masih cepat gitu ya untuk data-data yang masih dikit ukurannya. Lalu selanjutnya di sini bisa dilihat di sini. Ini saya menggunakan left join juga untuk gabungan data. Yang misalnya union ini sama aja kayak menggabungkan query. Di sini kan ada query satu, ada query dua. Jadi kita pisahkan menggunakan union. Mana di sini kita akan melakukan left join di query pertama dan query dua juga melakukan left join juga. Jadi misalkan dijalankan dia akan menampilkan seperti ini. Dia sama aja kayak left join, cuma dia versi gabungan aja sesuai dengan namanya gitu. Itu full outer join. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tugas akhir dari judul 4 Praktikum Sistem Basis Data, yang mana judulnya itu yang membahas tentang fungsi-fungsi di SQL dan fungsi join di SQL. Baik, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.